Saat suami membawa adiknya yang pengangguran tinggal di rumah selama 6 bulan dan ibu mertua memaksaku melayaninya seperti pembantu, adik iparku menganggur, suamiku langsung membawanya untuk tinggal di rumah kami selama 6 bulan. Ibu mertua memaksaku untuk melayaninya seperti pembantu rumah tangga. Aku pun menjawab, mulai besok, saya akan pindah keluar selama setengah tahun, nanti saya akan kembali. Malam itu adalah malam yang gerah. Makanan sudah tersaji lengkap di meja makan, sayur sop bahkan masih mengepulkan uap panas. Baru saja aku duduk dan belum sempat menyentuh makanan, ibu mertuaku, Ibu Wati, dengan santai meletakkan sendok dan garpunya, memandang berkeliling meja, lalu berkata dengan nada yang sangat wajar, seolah-olah itu adalah hal yang sudah diputuskan sejak lama. Mulai besok, kamu bangun lebih pagi sedikit. Rian kan di rumah terus, ada yang melayani jadi lebih mudah. Kalimat itu jatuh di meja makan dengan sangat pelan, tetapi di kepalaku terdengar seperti suara klik yang kering dan tajam. Aku tertegun, aku tidak bodoh untuk tidak mengerti apa arti kata melayani itu. Bukan sekadar membantu ala kadarnya, melainkan memasak khusus untuk adik iparku, mencuci pakaiannya secara terpisah, membersihkan kamarnya, merawatnya dari urusan makan hingga tidur untuk seorang pria berusia di atas 30 tahun yang sedang menganggur dan menumpang. Aku menoleh ke arah suamiku, Budi, mengharapkan sebuah penolakan atau setidaknya pembelaan. Tetapi dia hanya menunduk, mengambil sepotong ikan, lalu berbisik seolah membujuk. Sudahlah, Dik. Sabar saja, kita kan keluarga. Justru kalimat itulah yang membuat tulang punggungku terasa dingin. Sabar berarti aku secara otomatis harus menerima. Keluarga berarti perasaanku tidak perlu dipertimbangkan. Aku tiba-tiba teringat, Rian sudah tinggal di rumah kami lebih dari 2 bulan. Awalnya hanya menumpang beberapa hari, lalu menjadi beberapa minggu, dan tanpa sadar sudah menjadi beberapa bulan. Barang-barang Rian, yang tadinya hanya satu koper kecil, kini sudah menyebar hampir ke separuh apartemen kami. Ruang tamu menjadi kamar tidur tambahan. Siang hari berantakan, malam hari berisik, jam biologis kami sebagai suami istri jadi kacau balau mengikuti jadwal adik iparku yang begadang semalaman dan tidur seharian, tetapi semua itu diberi nama yang sangat manis, toleransi. Ibu mertuaku mulai merinci tugas-tugasku, suaranya datar seolah sedang membacakan daftar belanjaan. Pagi buatkan kopi untuk dia minum, siangnya masak yang benar, malam setelah makan bereskan semuanya, sampai bersih. Menantu di rumah ya harus tahu diri, mengurus rumah tangga. Dia mengatakannya dengan sangat wajar. Begitu wajar seolah-olah semua pekerjaan itu memang diciptakan untuk. Aku belum sempat bersuara, Rian sudah tertawa kecil, bersandar di kursi, dan melontarkan kalimat setengah bercanda, setengah serius. Mbak Sari di rumah juga santaikan. Anggap saja latihan untuk nanti. Kalimat itu membuatku menggenggam erat sendok di tangan. Santai. Jadi, semua pekerjaan yang kulakukan setiap hari dari pagi buta hingga larut malam, di mata mereka hanya terangkum dalam 2 kata, di rumah, santai. Aku memandangi setiap wajah di sekeliling meja makan. Ibu mertua yang tenang, adik ipar yang menganggapnya hal wajar, dan suamiku yang diam. Tidak seorang pun bertanya apakah aku lelah, apakah aku setuju, atau setidaknya, apakah aku merasa tersinggung? Pada saat itu, aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Perasaanku sama sekali tidak penting, suasana di meja makan mulai menegang, seperti seutas tali yang ditarik kencang hingga nyaris putus. Aku belum mengatakan apa-apa, tetapi kepalaku sudah penuh dengan kekacauan. Ibu mertua menatap lurus ke arahku, suaranya mengunci dengan tegas. Namanya juga menumpang, harus tahu diri. 2 kata. Menumpang itu menusuk hatiku. Ini adalah rumah yang kami, suami dan istri, cicil setiap bulannya dengan setiap tetes keringat. Tapi hanya dalam satu kalimat, aku justru menjadi orang yang menumpang. Aku menunduk menatap meja makan. Sayur sop perlahan mendingin, nasi di piringku masih utuh. Tiba-tiba tenggorokanku terasa kering, tetapi hatiku anehnya menjadi tenang, tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak, tidak ada lagi keinginan untuk berdebat. Sebagai gantinya, muncul sebuah kesadaran yang dingin.
Aku perlahan meletakkan sendok dan garpu di atas meja, bunyinya yang menyentuh piring terdengar pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang mengangkat kepala menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam, berbicara perlahan. Setiap kata jelas, tidak gemetar, juga tidak membentak. Mulai besok, saya akan pindah keluar selama setengah tahun. Kalau semua sudah belajar menghargai saya akan kembali. Seluruh meja makan membeku. Ibu mertua membelalakan matanya menatapku, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rian duduk tegak, wajahnya terkejut. Budi menoleh padaku, mulutnya sedikit terbuka hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian terdiam. Pada saat itu, aku tahu aku baru saja melewati sebuah batas. Bukan batas perdebatan, melainkan batas antara kesabaran dan harga diri. Dan aku juga mengerti, sejak makan malam itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Setelah makan malam itu, ketika aku telah mengucapkan kalimat yang bahkan aku sendiri tidak pernah sangka akan keluar dari mulutku, pikiranku tidak lagi berada di masa kini. Pikiranku membawaku kembali ke hari-hari awal pernikahan kami, ke masa di mana aku pernah percaya bahwa selama aku menjadi istri yang baik dan tahu diri, keluarga akan selalu damai. Namaku Sari, aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Aku bukan tipe orang yang lincah dan pandai bicara, apalagi pandai mengambil hati orang. Aku hidup dengan prinsip, pekerjaan adalah pekerjaan, urusan adalah urusan. Jika sudah menerima sebuah tanggung jawab, aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Sejak masih gadis, ibuku sering berkata aku terlalu baik hati, nanti bisa dimanfaatkan orang. Tapi saat itu aku berpikir sederhana, orang baik akan disayang, hidup tulus tidak akan dikhianati oleh takdir. Aku bertemu Budi saat kami mengerjakan sebuah proyek bersama. Dia beberapa tahun lebih tua dariku, bicaranya lembut dan tenang. Bukan tipe pria yang pandai merayu dengan kata-kata manis, tetapi pada diri Budi ada sebuah rasa aman yang aneh, seolah berada di sampingnya akan membuatku terhindar dari badai kehidupan. Ketika kami menikah, aku yakin telah memilih orang yang tepat. Budi baik, penuh pertimbangan, tidak suka minum-minum, tidak berjudi. Hanya ada satu hal yang sejak awal kusadari tetapi sengaja kuabaikan, dia sangat takut akan konflik, terutama dengan keluarganya. Baginya, menjaga keharmonisan selalu lebih penting daripada benar atau salah. Di tahun-tahun awal pernikahan, kami tinggal terpisah dari mertua. Rumah kami kecil tapi cukup hangat. Kami jarang pulang ke rumah mertua, jadi gesekan pun tidak banyak terjadi. Setiap kali ada masalah yang mengganjal, Budi selalu menenangkanku dengan kalimat andalannya. Sudahlah, Dik, biarkan saja. Bukan masalah besar. Namanya juga keluarga, mengalah sedikit demi kedamaian. Saat itu aku mendengarnya dan merasa masuk akal. Kupikir, pria memang tidak suka ketegangan, aku mengalah sedikit agar rumah tangga damai juga tidak apa-apa. Ibu mertuaku, Ibu Wati, saat pertama kali bertemu tidaklah galak seperti yang kubayangkan tentang seorang mertua. Beliau berbicara dengan lembut, sering tersenyum, tetapi selalu diiringi dengan kalimat andalannya. Ibu lebih suka bicara blak-blakan biar enak. Terdengar tulus, tetapi setelah lama hidup bersamanya, aku baru mengerti. Blak-blakan versinya selalu berarti orang lain harus mendengar dan melakukannya. Perasaan orang lain tidak pernah masuk dalam pertimbangannya. Beliau terbiasa memerintah, terbiasa memutuskan, terbiasa menjadi pusat dari semua orang di rumah. Rian, adik iparku, sejak kecil sudah sangat dimanja oleh ibunya. Rian tidak terlalu pintar di sekolah, tapi juga tidak pernah mau berusaha keras. Pekerjaannya terus berganti-ganti. Jika ada pekerjaan yang sulit, dia tinggalkan. Jika ada yang tidak sesuai keinginannya, dia berhenti. Seluruh keluarga sudah terbiasa dengan hal itu. Hanya aku, sebagai orang luar, yang melihatnya sebagai masalah tetapi tidak berani berkomentar. Bagi ibu mertua, Rian selalu masih muda, belum ketemu jalannya. Sedangkan urusan sepele di rumah, secara otomatis menjadi bagian dari menantu perempuan. Aku ingat dengan jelas lebaran pertama setelah kami menikah di rumah mertua. Seluruh keluarga besar berkumpul, suasana awalnya sangat menyenangkan. Aku masuk dapur sejak pagi buta, sibuk memasak,
membersihkan, dan menata hidangan lebaran. Rian duduk di ruang tamu, ponsel di tangan, kaki di atas kursi, sesekali bertanya dengan santai, "Mbak Sari, sudah selesai belum?" Aku bolak-balik, keringat membasahi punggung bajuku. Saat semua hidangan siap disajikan, barulah aku punya waktu untuk duduk, punggungku sudah terasa pegal luar biasa. Baru saja aku duduk beberapa saat, ibu mertua menatapku dan berkata dengan ringan, "Nanti selesai makan, jangan lupa dibereskan ya." Sebentar lagi tamu datang, aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika aku mencuci piring di dapur, tanganku gemetar karena lelah. Aku tanpa sadar menghela napas. Ibu mertua yang berdiri di belakangku mendengarnya dan langsung berkata dengan nada wajar, namanya juga menantu, siapa lagi yang mengerjakan. Saat itu, aku hanya tersenyum kecut, meyakinkan diri sendiri bahwa beliau hanya asal bicara, tidak ada maksud apa-apa. Budi saat itu juga melihatku lelah. Dia menghampiri ke dapur dan berbisik, "Ibu kan sudah tua, jangan dimasukkan ke hati. Cuma beberapa hari lebaran saja, capek sedikit tidak apa-apa." Aku menatapnya, mengangguk. Aku tidak ingin memperbesar masalah, tidak ingin membuatnya berada di posisi sulit antara istri dan ibu. Aku meyakinkan diriku, sudahlah, aku berusaha sedikit lagi, nanti juga semua akan kembali normal. Kejadian-kejadian berikutnya pun sama. Setiap kali ada sesuatu yang membuatku sedih, Budi selalu menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikannya, menasihatiku untuk bersabar. Bersabar demi kedamaian rumah, bersabar agar tidak ada yang sedih, bersabar untuk menjaga keharmonisan. Perlahan, aku terbiasa menempatkan perasaanku di urutan paling belakang. Aku percaya, selama aku cukup sabar dan bijaksana, keluarga pada akhirnya akan melihat usahaku. Tetapi aku tidak tahu bahwa kesabaran itu tidak membuatku lebih dihargai di mata siapapun, melainkan hanya membuat posisiku semakin rendah. Saat itu aku masih percaya bahwa aku sedang menjaga kebahagiaan, aku tidak sadar bahwa sementara aku berusaha menjaga kedamaian keluarga, aku sendiri perlahan-lahan mundur dari posisiku sebagai seorang istri yang sesungguhnya. Dan aku juga tidak menyangka, hal-hal yang kuanggap sepele dan seharusnya diabaikan, kelak justru menjadi batu bata pertama yang membangun tembok yang membuatku sesak napas. Benih-benih konflik sebenarnya tidak datang dengan suara gaduh seperti yang pernah kupikirkan. Ia datang sangat perlahan, sangat halus. Begitu halus sehingga jika tidak menjalaninya setiap hari, orang akan dengan mudah mengabaikannya dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari ketika Rian kehilangan pekerjaannya, aku ingat betul. Sore itu Budi pulang lebih awal dari biasanya. Dia duduk di sofa, bahkan sebelum berganti pakaian, dia sudah menghela napas panjang. Ketika kutanya, dia hanya menjawab singkat, "Rian berhenti kerja lagi." Suaranya tidak terdengar marah atau terkejut, hanya ada sedikit kelelahan seolah hal ini sudah bisa ditebak. Belakangan aku baru tahu, Rian bertengkar dengan atasannya karena ditegur soal sering datang terlambat dan pulang cepat. Tanpa pikir panjang, Rian langsung berhenti, dengan alasan butuh istirahat untuk memulihkan semangat. Malam itu, ibu mertuaku menelepon. Suaranya terdengar sangat cemas, berkali-kali menghela napas. Dia stres sekali, "Sari, di rumah murung terus." Ibu lihatnya tidak tega. Lalu beliau mengutarakan niatnya untuk mengirim Rian tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Katanya untuk ganti suasana sekaligus agar Budi bisa membantu mencarikan pekerjaan baru. Beliau mengatakannya dengan sangat halus, menekankan kata-kata hanya beberapa hari saja, sekadar untuk membuatnya lebih ceria. Aku terdiam mendengarnya. Bukan karena aku tidak kasihan pada adik iparku, tetapi karena aku tahu betul sifat Rian. Aku tahu beberapa hari itu sangat mudah untuk menjadi lebih lama. Tetapi melihat Budi yang tampak tidak enak hati, aku pun luluh. Kupikir, sudahlah. Mereka saudara kandung. Di saat sulit, kita membantu sebentar. Tinggal beberapa hari lalu pergi juga tidak akan menjadi masalah besar. Aku mengangguk setuju, dalam hati meyakinkan diri, hanya 1 atau 2 minggu, aku sabar sedikit, nanti semua akan kembali seperti semula. Hari ketika Rian datang, barulah aku mengerti apa artinya menumpang dengan cara yang sangat berbeda.
Rian tidak datang dengan tas kecil yang ringkas seperti yang kubayangkan, melainkan dengan sebuah koper besar, ditambah beberapa tas jinjing di belakangnya. Konsol game, speaker, laptop. Segala macam barang pribadi dibawanya masuk ke ruang tamu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ruang tamu kami yang tadinya rapi sudah berubah menjadi ruang semi-pribadi, semi-hiburan. Rian meletakkan barang-barangnya dengan sangat santai, tanpa bertanya, tanpa merasa canggung. Seolah itu adalah tempat yang sudah biasa ia tinggali. Hari-hari berikutnya, ritme kehidupan di rumah mulai kacau. Rian tidur di siang hari dan begadang di malam hari. Tengah malam, suara dari speakernya terdengar pelan tapi cukup mengganggu. Cahaya dari layar TV di ruang tamu membuatku sulit tidur. Pagi hari ketika kami bersiap-siap berangkat kerja, Rian masih tertidur pulas. Sisa makanan berantakan, piring dan gelas kotor dibiarkan begitu saja di meja. Seringkali aku pulang kerja dengan lelah dan hanya bisa diam-diam membereskannya. Suatu kali, aku mencoba menegurnya dengan sangat halus. Aku mengatakannya saat kami sedang makan bersama, berusaha menjaga nada bicaraku tetap normal. Rian, kalau malam main gamenya dikecilkan sedikit ya suaranya, Mbak susah tidur. Rian mengangkat kepalanya, menatapku, lalu tersenyum sinis dengan cepat dan berkata, "Ini kan rumah abangku, Mbak, bukan rumah kontrakan." Kalimat itu seperti tamparan pelan tapi menyakitkan. Aku terdiam. Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, Budi sudah menengahi. "Sudah Rian, kalau malam jangan berisik." Tapi suaranya lemah dan tidak tegas, lebih terdengar seperti sekadar mengingatkan daripada sebuah perintah. Tidak sampai beberapa hari kemudian, ibu mertua menelepon lagi. Beliau tidak membahas soal kebiasaan Rian, tetapi hanya memberiku satu pesan. Dia lagi stres. Jangan kamu awasi terus, kasihan. Aku mendengarnya dan terasa sesak di dada. Nasihatku untuk menjaga ketenangan rumah justru disebut mengawasi. Aku mulai merasa seperti berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis. Cukup satu kata lagi, dan suasana di rumah akan langsung tegang. Budi melihatku lebih banyak diam dan tahu aku tidak senang. Tetapi alih-alih memihakku, dia kembali menggunakan cara lamanya, membujuk. "Kamu toleransi sedikit lagi ya, dia kan lagi susah." Suaranya terdengar lelah, dia menghindari tatapanku. Aku mengerti, dia tidak ingin berkonflik dengan ibunya, juga tidak ingin membuat adiknya tersinggung, dan pada akhirnya, satu-satunya orang yang bisa bersabar, tetaplah aku. Hari demi hari berlalu, aku mulai merasakan perasaan yang aneh. Aku tinggal di rumahku sendiri, tetapi harus berhati-hati dengan setiap perkataan dan reaksi. Aku ingin menegur, tapi takut dibilang tidak pengertian. Aku ingin diam, tapi merasa sesak di dada. Perlahan aku sadar, aku bukan lagi penentu ruang hidupku sendiri. Rumah ini, entah sejak kapan, tidak lagi sepenuhnya menjadi milikku. Ada malam-malam di mana aku pulang kerja, membuka pintu, dan hatiku terasa berat. Melihat Rian berbaring santai di sofa, ponsel di tangan, kaki di atas meja, aku merasa seperti tamu asing. Aku bertanya pada diri sendiri, jika aku bukan menantunya, jika ini bukan keluarga, apakah segalanya akan semudah ini dipaksakan kepadaku? Tetapi saat itu aku masih berusaha menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri, "Sudahlah, orang sedang kesulitan, kita bantu selagi bisa." Aku masih percaya Rian pada akhirnya akan mendapatkan pekerjaan dan semuanya akan kembali normal. Aku tidak menyangka bahwa yang disebut menumpang itu hanyalah permulaan. Permulaan dari serangkaian hari di mana kesabaranku perlahan dianggap sebagai hal yang wajar, sementara batasan-batasanku sedikit demi sedikit dihapus. Dan aku punya firasat yang kuat, jika aku tidak segera sadar dan menjaga batasanku, pemaksaan ini akan berlangsung lebih lama lagi. Hari-hari ketika ibu mertua tinggal di rumah kami tidak terasa lama di kalender, tetapi terasa sangat panjang dan melelahkan secara emosional. Hanya dalam beberapa hari, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas, dari sekadar menumpang, segalanya telah bergeser ke kondisi lain, di mana aku tidak lagi dianggap sebagai istri di rumah itu, melainkan lebih seperti seseorang yang harus menerima perintah, bekerja sesuai instruksi, tanpa hak untuk bersuara. Pagi pertama setelah ibu mertua menginap, sebelum aku sempat bersiap-siap ke kantor, beliau sudah bangun sangat pagi.
Beliau berjalan mengelilingi rumah, membuka lemari dapur, memeriksa panci dan wajan, melihat isi kulkas, lalu menoleh padaku. Suaranya sangat tenang tapi penuh dengan nada pengaturan. Rumah ini berantakan sekali. Kamu kan di rumah, harusnya diurus yang rapi dong. Dibiarkan begini kan tidak enak dilihat. Aku hanya mendengarkan tanpa membantah, karena kupikir itu hanya nasihat biasa. Tetapi setelah itu beliau melanjutkan, suaranya lebih tegas. Mulai sekarang, semua urusan rumah kamu yang urus. Pagi siapkan sarapan, siang siapkan makan, malam bereskan semuanya. Rian itu sedang menganggur, harus fokus cari kerja, jangan sampai dia terganggu urusan sepele. Kalimat itu membuatku terpaku. Bukan karena aku tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah, tetapi karena cara beliau mengatakannya seolah-olah itu adalah hal yang mutlak. Aku yang mengerjakan semuanya, sementara Rian dilindungi sepenuhnya. Tanpa bertanya apakah aku setuju, tanpa peduli apakah aku lelah setelah seharian bekerja, dalam pembagian tugas itu, aku bukan pihak yang diajak berdiskusi, melainkan hanya penerima perintah. Sejak hari itu, menu makanan di rumah pun berubah total. Rian mulai punya permintaan khusus, pagi harus makan ini, siang tidak mau makan itu, malam mengeluh masakanku terlalu asin, besoknya bilang terlalu hambar. Aku memasak satu set menu untuk semua, lalu harus memasak lagi menu khusus dalam porsi kecil untuk Rian. Karena ibu mertua berkata singkat, dia sudah terbiasa dengan rasa masakan seperti itu. Suatu hari aku pulang kerja terlambat, badan rasanya remuk. Baru saja meletakkan tas, belum sempat duduk, aku sudah mendengar suara Rian dari ruang tamu. Nadanya enteng sekali. Mbak Sari, malam ini aku nggak mau makan itu ya. Aku terdiam beberapa detik, kepalaku terasa kosong. Aku tidak langsung marah, hanya merasakan perasaan aneh. Seolah aku baru saja didorong keluar dari posisiku sebagai anggota keluarga. Suatu kali aku tidak bisa menahan diri lagi, aku berkata dengan lembut, "Hari ini Mbak capek, kamu makan yang ada saja ya, sama seperti yang lain." Rian belum sempat menjawab, ibu mertua sudah menoleh, suaranya terdengar ketus. "Cuma urusan sepele begitu saja kamu perbesar. Dia lagi susah, kamu mengalah sedikit tidak bisa." Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Aku bukannya tidak mau mengalah. Aku hanya manusia biasa, yang juga bisa lelah dan sedih. Tetapi di mata beliau, kelelahanku tidak pantas untuk dipertimbangkan. Budi berdiri di sana, mendengar semuanya. Aku menoleh padanya, mengharapkan satu kata, satu intervensi, atau setidaknya satu anggukan untuk menenangkanku. Tetapi dia hanya diam. Dia menatap ke arah piringnya, menghindari mataku seolah tidak mendengar apa-apa. Keheningan itu, bagiku, lebih menyakitkan daripada omelan. Itu seperti pengakuan diam-diam bahwa apa yang dikatakan ibunya benar, dan aku seharusnya mengerti dan menerima. Perlahan-lahan, semua pekerjaan di rumah secara otomatis jatuh ke tanganku. Dari memasak, membersihkan, mencuci, hingga hal-hal sepele seperti membuat teh, menuangkan air, dan merapikan kamar. Rian di rumah seharian tetapi hampir tidak pernah menyentuh pekerjaan apapun. Suatu kali aku memintanya menjemur pakaian yang baru selesai dicuci. Dia menatapku lalu berkata dengan santai, "Nanti saja Mbak." Nanti-nya itu berlangsung sampai malam, dan pada akhirnya tetap aku yang mengerjakannya. Tetangga mulai memperhatikan. Ada yang bertemu denganku di lorong apartemen dan berkata setengah bercanda, "Wah, di rumah ini adiknya seperti raja ya." Aku hanya tersenyum canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar ringan, tetapi setiap kali mendengarnya, hatiku terasa mencelos. Aku mulai merasa malu pada diriku sendiri. Bukan karena miskin, tetapi karena aku hidup dalam posisi yang begitu rendah, dan tidak ada seorang pun yang merasa itu salah. Ada sore-sore di mana aku pulang kerja, membuka pintu rumah, dan tidak lagi merasakan sensasi pulang. Aku merasa seperti memasuki shift kerja kedua, melihat dapur, piring kotor, dan Rian yang berbaring santai di sofa. Aku hanya ingin duduk dan beristirahat sejenak, tetapi kemudian bangkit lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Aku lelah tetapi tidak berani mengeluh. Jika mengeluh, aku akan dibilang tidak pengertian dan suka memperbesar masalah. Jika diam,
Aku dianggap menerima. Suatu kali aku demam. Pagi itu, badanku terasa remuk, kepala pusing, dan tenggorokan kering. Aku izin pada Budi untuk tidak masuk kerja. Aku berbaring di tempat tidur sejak pagi, tetapi menjelang siang, ibu mertua mengetuk pintu kamar. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas. Bangun, masak sana. Masa Rian dibiarkan kelaparan. Aku berbaring diam, badanku panas tapi aku tetap memaksakan diri untuk bangun. Aku ke dapur, dengan tangan gemetar aku memasak, keringat bercucuran meskipun badanku terasa dingin. Rian yang duduk di luar melihatku dan hanya bertanya satu hal, "Siang ini masak apa, Mbak?" Saat itu aku berdiri membelakanginya, air mataku mengalir tanpa kusadari. Tidak ada yang bertanya, apakah aku lelah, apakah aku butuh istirahat. Pada saat itu, aku mengerti dengan sangat jelas bahwa aku tidak lagi dipandang sebagai seorang istri, aku diperlakukan seperti pembantu tanpa gaji, yang hadir untuk melayani, memenuhi permintaan, dan bersabar. Dan hal yang paling menyakitkan bukanlah beban pekerjaan, melainkan perasaan bahwa aku perlahan-lahan menghilang di dalam keluargaku sendiri. Malam itu, saat aku masih sibuk di dapur, dengan hati yang berat setelah seharian lelah, ibu mertua tiba-tiba memanggilku ke ruang tamu. Semua orang sudah berkumpul, tidak hanya kami bertiga, tetapi juga ada beberapa paman dan bibi dari pihak Budi yang datang berkunjung. Suasana luarnya tampak ceria, penuh tawa dan obrolan, tetapi di dalam hatiku muncul perasaan tidak enak yang sulit kujelaskan. Makanan sudah tersaji lengkap, baru saja aku duduk dan belum sempat makan. Ibu mertua sudah meletakkan sendoknya, berdeham, memandang berkeliling, lalu berkata dengan sangat tegas, seolah sedang mengumumkan keputusan yang sudah final. Ibu bicara biar semua tahu, mulai sekarang Rian akan tinggal di sini selama 6 bulan. Nanti kalau dia sudah stabil, sudah dapat pekerjaan yang benar, baru kita pikirkan lagi. Kalimat itu jatuh ke meja makan seberat batu. Aku terpaku, jantungku berdebar begitu kencang sampai telingaku berdengung. 6 bulan. Bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu, tapi 6 bulan. Dan yang paling membuatku terkejut bukanlah durasi waktunya, melainkan sepanjang kalimat itu, tidak sekalipun beliau menoleh untuk menanyakan pendapatku. Aku duduk diam, memegang sendok dan garpu, bingung antara harus meletakkannya atau mulai makan. Di kepalaku bergema satu pertanyaan yang sangat jelas. Sejak kapan urusan di rumah ini diputuskan tanpa melibatkan pendapatku? Ibu mertua sepertinya tidak peduli dengan keheninganku. Beliau menoleh ke arah kerabat yang lain, nadanya berubah menjadi bangga. Menantuku ini rajin sekali. Di rumah semua urusan beres, tidak ada yang perlu khawatir. Makanya Rian bisa tenang istirahat sambil cari-cari peluang lagi. Setiap kata yang diucapkannya seperti jarum-jarum kecil yang menusuk hatiku. Rajin, terdengar seperti pujian, tetapi dalam konteks itu, rasanya seperti label yang ditempelkan di dahiku, menegaskan bahwa peranku di rumah ini hanya sebatas melayani. Seorang bibi di sebelahku tersenyum dan menimpali dengan wajar. Namanya juga menantu perempuan, harus bisa begitu baru bisa mempertahankan suami. Anak-anak zaman sekarang banyak yang keenakan, tidak tahu diri. Seluruh meja tertawa kecil. Wajahku terasa panas. Aku menunduk menatap piring nasiku, tanganku gemetar sampai sulit memegang sendok. Pada saat itu, aku berharap bisa menghilang. Bukan karena aku malu dengan pekerjaanku, tetapi karena penghinaan ini terjadi begitu terbuka di depan banyak orang, dan aku tidak punya hak untuk bereaksi. Rian bersandar di kursinya, menyeringai, lalu melontarkan kalimat yang membuat hatiku sesak. Berkat Mbak Sari, aku jadi lebih enak di rumah daripada kerja. Semua sudah ada yang urus, kepala jadi ringan. Kalimat itu diucapkan dengan sangat santai, tetapi ia membeberkan dengan telanjang bagaimana cara dia memandangku. Aku menoleh ke arah Budi. Sejak awal makan, dia hampir tidak berbicara. Dia menunduk makan, menghindari tatapanku, seolah-olah selama dia tidak melihat, semuanya akan berlalu begitu saja. Keheningan itu, pada saat itu, menjadi tusukan terakhir. Tiba-tiba aku memahami satu hal yang sangat jelas dan menyakitkan. Jika hari ini aku terus diam, jika aku terus menelan semuanya,
maka 6 bulan ini hanyalah permulaan. Aku akan hidup seperti ini selamanya, dalam peran sebagai istri tanpa suara, sebagai menantu yang hanya diakui selama masih berguna. Aku meletakkan sendok dan garpuku. Bunyinya yang menyentuh meja terdengar pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang memperhatikan. Suasana di meja makan menjadi hening. Aku berdiri, jantungku berdebar kencang, tetapi pikiranku anehnya sangat jernih. Aku tidak menangis, juga tidak berteriak. Aku berbicara perlahan, setiap kata jelas, nadaku tidak tinggi tapi tegas. Saya mohon izin bicara sebentar. Saya ini istri Budi, orang yang tinggal dan bekerja di rumah ini, bukan pembantu. Saya membantu di rumah karena rasa kekeluargaan, bukan karena kewajiban untuk melayani orang dewasa seperti Rian. Ibu mertua menatapku tajam, jelas tidak menyangka aku berani mengatakan itu di depan kerabat. Rian mengerutkan kening hendak membantah, tetapi aku tidak berhenti. 6 bulan atau 1 tahun, urusan tinggal bersama atau tidak seharusnya dibicarakan dengan saya. Tapi dari awal sampai akhir, pendapat saya tidak pernah ditanya, saya juga tidak dihargai. Aku menoleh ke arah Budi, suaraku melambat tetapi tidak lagi menghindar. Kalau hari ini aku tidak bicara, maka selamanya aku tidak akan punya hak untuk menuntut apapun untuk diriku sendiri. Seluruh meja makan hening. Aku bisa mendengar napasku sendiri dengan jelas. Pada saat itu, aku tidak lagi memikirkan siapa yang akan marah, siapa yang akan menyalahkan, atau siapa yang akan menyebutku kurang ajar. Aku hanya memikirkan satu hal. Jika aku tidak mempertahankan harga diriku saat ini, maka aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengucapkan kalimat terakhir yang membuat semua orang terdiam. Saya akan pindah keluar untuk sementara waktu, bukan untuk lari, tapi agar semua orang mengerti bahwa saya tidak bisa terus hidup dalam sikap tidak dihargai seperti ini. Selesai berkata, aku duduk kembali. Tanganku sedikit gemetar, tetapi hatiku anehnya terasa kosong, seolah baru saja meletakkan beban yang telah kupikul selama bertahun-tahun. Aku tahu, sejak saat itu, segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Tapi aku juga tahu, itu adalah satu-satunya keputusan untuk menyelamatkan diriku sendiri, untuk mempertahankan sisa harga diri yang selama ini nyaris hilang. Malam itu, aku menyeret koper meninggalkan rumah dalam keheningan. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada isak tangis seperti yang sering dibayangkan orang tentang sebuah perpisahan. Aku hanya diam-diam mengemasi beberapa setel pakaian, mengunci koper, memandang berkeliling rumah untuk terakhir kalinya, lalu melangkah keluar pintu. Budi berdiri di dalam kamar, tidak mengatakan apa-apa. Dia menatapku, matanya dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan, tetapi dia tetap tidak menahanku. Aku juga tidak menoleh ke belakang. Ada saat-saat di mana menoleh atau tidak sudah tidak ada artinya lagi. Taksi melaju meninggalkan kompleks apartemen. Lampu jalanan melintas di kaca jendela, membentuk garis-garis panjang yang kabur. Aku bersandar di kursi, mengembuskan napas panjang. Saat itulah aku sadar, seluruh tubuhku terasa berat seolah baru saja memikul sesuatu yang sangat lama, sangat lelah. Bukan lelah karena seharian bekerja, melainkan lelah yang terakumulasi selama bertahun-tahun, dan baru sekarang bisa terlepas. Di dalam taksi, kenangan 5 tahun pernikahan kami muncul kembali, jelas seperti film yang diputar lambat. Aku teringat hari-hari awal pernikahan, saat segalanya masih sederhana. Saat itu aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana aku meninggalkan rumah itu di tengah malam dengan sebuah koper dan perasaan hampa yang aneh. Dulu, ayahku tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit serius. Keluargaku tidak kaya, tabungan pun tidak seberapa. Ketika dokter menyebutkan biaya pengobatan, aku merasa dunia runtuh. Aku ingat betul malam itu. Aku duduk di kamar mandi dan menangis sampai mataku bengkak, berusaha menahan suara agar Budi tidak mendengar. Aku takut tidak bisa membiayai pengobatan ayah, takut menjadi beban bagi suami, takut akan segalanya. Budilah yang masuk ke kamar, mengetuk pintu, lalu meletakkan amplop tebal di hadapanku. Dia tidak banyak bicara, hanya satu kalimat yang sampai sekarang masih kuingat setiap katanya. Aku bantu karena aku sudah menganggap orang tuamu seperti orang tuaku sendiri.
Dalam kalimat itu tidak ada nada memberi, tidak ada syarat, juga tidak ada kesan menuntut balas budi. Tapi justru karena itulah aku merasa lebih berhutang budi pada kalimat itu daripada pada uang di dalam amplop. 100 juta rupiah, bagi sebagian orang mungkin bukan jumlah yang luar biasa besar, tapi bagi keluargaku saat itu adalah penyelamat. Ayahku bisa dirawat tepat waktu, keluargaku melewati masa sulit, dan sejak hari itu, di dalam hatiku terbentuk sebuah pemikiran yang sangat kuat, aku harus bersabar. Bersabar untuk membalas budi, bersabar untuk menjaga keharmonisan keluarga. Aku menempatkan hutang budi tak terlihat di pundakku sendiri. Tidak ada yang memaksa, tapi aku sukarela memikulnya. Sejak itu, aku menjadi menantu tanpa keluhan, lebaran, acara keluarga, urusan besar maupun kecil, aku selalu turun tangan. Ada pekerjaan yang tidak diminta pun aku kerjakan, karena aku takut merepotkan orang lain, takut dicap menantu yang tidak becus. Setiap kali ibu mertua memerintah, meskipun hatiku sedih, aku selalu berkata pada diri sendiri, anggap saja aku sedang membalas budi. Setiap kali Rian bermalas-malasan, aku berpikir, biarlah, namanya juga keluarga, mengalah sedikit tidak apa-apa. Ada malam-malam di mana aku begitu lelah hingga hanya ingin langsung tidur, tapi aku tetap memaksakan diri bangun untuk membereskan semuanya. Ada saat-saat di mana aku ditegur di depan kerabat, wajahku panas menahan malu, tapi aku tetap tersenyum agar semua baik-baik saja. Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku menelan air mata demi menjaga kedamaian rumah. Kupikir, selama aku cukup sabar, cukup bertahan, orang-orang pada akhirnya akan mengerti dan menyayangiku. Tetapi di dalam taksi malam itu, ketika segalanya untuk sementara terpisah dariku, barulah aku berani melihat kembali dengan jujur. 5 tahun berlalu, aku tidak hanya membayar hutang budi itu dengan tenaga dan uang, tetapi juga dengan keheningan dan harga diriku. Aku menanggung biaya hidup keluarga, aku mengurus segalanya. Aku menerima untuk diremehkan, untuk dianggap wajar. Semua itu berasal dari satu kata budi yang kuletakkan di atas kepalaku sendiri. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang membuat hatiku dingin. Hutang 100 juta itu, kalau dihitung-hitung, sudah lama lunas. Lunas dengan biaya hidup yang kutanggung, dengan pengeluaran tak terduga, dengan tenaga dan waktu, dengan luka-luka yang tak terlihat. Hanya ada satu hal yang tidak pernah terbayar, rasa hormat. Dan itu bukan karena aku belum cukup membayarnya, tetapi karena mereka sejak awal tidak pernah menganggapku setara. Taksi berhenti di depan rumah seorang teman, aku menurunkan koper, berdiri sejenak di depan pintu. Angin malam yang sejuk membuatku sedikit menggigil. Tapi kali ini, rasa dingin itu tidak membuatku takut, sebaliknya, itu membuatku lebih sadar dari sebelumnya. Aku mengerti, kepergianku bukan karena emosi sesaat, bukan pula pelarian. Ini adalah pertama kalinya setelah 5 tahun aku mengizinkan diriku bertanya, siapa aku di keluarga ini dan apa hak aku masuk ke rumah temanku, menutup pintu di belakangku. Hatiku tidak lagi kacau balau seperti sebelumnya. Ada kesedihan yang jelas, tetapi di sampingnya ada ketenangan yang aneh. Aku tahu, sejak saat ini, aku tidak akan lagi bersabar dengan cara yang lama. Bukan karena aku lupa budi, tetapi karena aku sudah membayar lunas. Dan ketika hutang sudah selesai, aku berhak menuntut kembali apa yang selama 5 tahun ini telah terlalu banyak kukorbankan untuk menjaganya, harga diriku sendiri. Hari-hari menumpang di rumah teman berlalu lebih lambat dari yang kubayangkan. Kamar kecil yang sederhana, hanya cukup untuk satu tempat tidur dan sebuah meja kerja di dekat jendela. Tetapi kamar itu memberiku sesuatu yang selama bertahun-tahun di rumah mertua tidak kumiliki, ketenangan. Malam hari, aku memasak semangkuk mie instan untuk diriku sendiri, makan dalam keheningan, tidak perlu mendengar keluhan masakan terlalu asin atau hambar, tidak perlu khawatir membereskan piring kotor orang lain. Pikiranku perlahan menjadi tenang, tidak lagi tegang seperti senar gitar. Justru dalam ketenangan itu, aku mulai bisa berpikir lebih jernih tentang segalanya. Budi meneleponku keesokan paginya. Ponselku bergetar terus-menerus. Aku menatap layar tanpa langsung mengangkatnya. Baru pada panggilan ketiga, aku menjawab. Suara Budi di seberang sana terdengar antara menyalahkan dan memohon, sangat familiar.
Kamu pergi begini, nanti aku yang dapat nama buruk. Orang luar lihatnya pasti bilang aku tidak bisa menjaga istri. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya balik. Suaraku begitu tenang sampai aku sendiri terkejut. Lalu bagaimana denganku? Siapa yang menjaga namaku? Telepon di seberang sana hening. Aku tahu, pertanyaan itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Budi menghela napas, suaranya melembut. Dia bilang dia sangat lelah, ibunya sedih, dan kerabat mulai berbisik-bisik. Lalu dia menyinggung soal kejadian beberapa tahun lalu. Cara menyinggungnya tidak blak-blakan, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Dulu kalau bukan karena aku, keluargamu pasti sangat kesulitan. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk tepat di luka yang selama ini coba kusembunyikan. Aku tidak membantah, hanya menjawab pelan, aku tahu. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang dingin baru saja lewat. Ternyata, hal yang selama ini kuanggap sebagai kebaikan hati, baginya bisa menjadi alasan untuk menahanku dalam peran sebagai orang yang harus menderita. Belum sempat pikiranku selesai, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari ibu mertua. Suaranya tidak lagi lembut seperti biasanya, kalimat pertamanya langsung menusuk, kamu itu tidak tahu berterima kasih, Sari. Aku terdiam. Dua kata tidak tahu berterima kasih itu jatuh begitu berat di telingaku sampai aku harus duduk tegak. Selama 5 tahun, aku hidup dalam ketakutan dicap tidak tahu berterima kasih, makanya aku bersabar, berusaha, dan menahan segalanya. Tapi pada akhirnya, hanya karena aku berani melangkah keluar dari rumah itu, aku langsung diberi label itu. Aku belum sempat menjawab, beliau sudah melanjutkan dengan nada yang lebih ketus. Beliau bilang aku tidak memikirkan suami, tidak memikirkan keluarga, bahwa perempuan yang meninggalkan rumah hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. Aku mendengarkan, tapi tidak lagi gemetar seperti dulu. Tiba-tiba aku sadar, dari awal sampai akhir beliau hanya berbicara tentang reputasi putranya, tentang muka keluarganya, tapi tidak sekalipun bertanya apakah aku sakit, sedih, atau terluka. Ketika beliau menutup telepon, aku duduk diam untuk waktu yang lama, menatap keluar jendela, hatiku terasa hampa. Sore harinya, Rian mengirimiku pesan. Hanya satu baris singkat, tapi cukup membuatku tertawa getir. Di mana-mana nggak ada yang lebih enak dari rumah sendiri, Mbak. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah. Dalam pikirannya, aku pergi atau tinggal, aku menderita atau tidak, semuanya adalah hal yang wajar. Rumah itu, di matanya, tidak pernah menjadi tempat di mana aku perlu dihormati. Aku meletakkan ponselku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mengizinkan diriku untuk menamai perasaanku dengan benar. Aku tidak tahu berterima kasih, aku hanya dipaksa untuk terus merasa berhutang budi demi kenyamanan orang lain. Kebaikan hati itu, entah sejak kapan, telah mereka ubah menjadi tali yang mengikatku pada peran untuk selalu bersabar, tahu diri, dan menempatkan diriku di urutan terakhir. Dan begitu aku mencoba bergerak, tali itu langsung mengencang dengan omelan dan kap, tidak tahu berterima kasih. Malam itu, aku mengambil kertas dan pulpen, melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Aku mulai menghitung. Bukan untuk menang kalah, tapi agar aku bisa melihat dengan jelas. Aku menulis setiap pengeluaran rumah tangga yang kutanggung selama 5 tahun. Dari uang belanja, tagihan listrik dan air, sampai sumbangan untuk acara-acara di pihak keluarga suami yang sebagian besar aku yang urus. Aku mencatat semua pengorbanan yang kulakukan, saat aku harus cuti untuk merawat ibu mertua yang sakit, saat aku memberikan uang pada Rian ketika dia kekurangan, saat aku mengeluarkan uang pribadi untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil, angka yang muncul di kertas itu membuatku terkejut. Saat itulah aku mengerti kenapa aku merasa begitu lelah. Bukan karena aku sendirian mengerjakan terlalu banyak, tetapi karena aku telah menanggung terlalu banyak hal yang seharusnya bukan tanggunganku. Aku telah membayar hutang budi itu dengan uang, tenaga, waktu, bahkan dengan keheningan. Tetapi selama bertahun-tahun itu, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa aku sudah membayar lunas. Sebaliknya, mereka selalu mengingatkanku bahwa aku masih berhutang. Malam harinya, aku berbaring menatap langit-langit kamar, hatiku sangat tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berpikir untuk kembali karena kewajiban.
Bukan karena aku ingin memutuskan hubungan, tetapi karena aku mengerti, jika aku kembali hanya untuk terus menderita, itu bukanlah menjaga keluarga, melainkan melukai diriku sendiri sekali lagi. Aku mulai berpikir tentang keadilan. Keadilan untuk diriku sendiri, untuk apa yang telah kukorbankan, untuk nilai seorang istri yang tidak seharusnya hanya didefinisikan oleh kesabarannya. Di luar, lampu-lampu kota mulai menyala, cahayanya masuk melalui celah jendela. Aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku tidak lagi bingung seperti hari-hari pertama. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah, akan ada banyak omelan dan tekanan. Tapi aku juga tahu, sejak saat ini, aku tidak akan kembali hanya karena takut dicap buruk atau karena hutang budi yang sudah lama lunas. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk berpihak pada diriku sendiri. Bukan untuk melawan siapapun, tetapi untuk menuntut kembali keadilan yang selama ini telah terlalu banyak kukorbankan. Pertemuan dengan Budi terjadi pada suatu sore saat hujan gerimis. Dia mengirim pesan, ingin bertemu empat mata. Katanya kami perlu bicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Aku membaca pesan itu cukup lama sebelum menjawab. Bukan karena ragu, tapi karena aku ingin menemuinya dalam kondisi paling tenang. Aku tidak ingin bertengkar, apalagi menjadi perempuan yang menangis dan mengemis. Aku setuju bertemu, tanpa ekspektasi, hanya dengan kejernihan pikiran yang kudapatkan selama beberapa hari ini. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat kantornya. Kedai itu sepi, musik mengalun pelan. Budi sudah datang lebih dulu, duduk di sudut. Saat aku masuk, dia mengangkat kepala menatapku, matanya menunjukkan sedikit kelegaan, tapi terselip juga ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Aku menarik kursi di hadapannya, meletakkan tasku, tanpa basa-basi. Kami berdua diam sejenak, seolah sama-sama memilih kata untuk memulai. Budi yang pertama bicara, suaranya pelan dan berat, terdengar sangat sentimental. Aku hanya ingin keluarga kita utuh. Kalimat itu, jika diucapkan beberapa tahun lalu, mungkin akan meluluhkan hatiku. Tapi sekarang, aku hanya menatapnya, tidak mengangguk, juga tidak menolak. Aku bertanya balik dengan sangat pelan, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Keluarga siapa? Budi sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka aku akan bertanya setegas itu. Dia tampak gugup, menyesap kopinya, lalu berbicara berputar-putar, mengatakan bahwa keluarga itu milik kami berdua, miliknya, milikku, dan juga milik ibunya. Aku tidak langsung membantah. Aku menunggunya selesai bicara. Budi menghela napas, suaranya terdengar lelah. Dia bilang kalau aku tidak pulang, ibunya akan menganggapnya anak durhaka, kerabat akan bergunjing. Dia bahkan tidak bisa tenang bekerja karena kepalanya selalu terjepit di antara istri dan ibu. Dia menatapku, seolah mengharapkan simpatiku yang biasa. Kamu kan tahu sendiri sifat ibu, Mas tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, barulah aku mengajukan pertanyaan yang selama ini kupendam. Jadi, Mas pilih aku, atau pilih aman? Pertanyaan itu membuat Budi terdiam. Keheningan yang panjang, sampai aku bisa mendengar suara rintik hujan di atap kedai. Dia menatap ke bawah meja. Kedua tangannya saling bertaut, persis seperti gayanya setiap kali dia menghindari keputusan sulit. Akhirnya, dia mengangkat kepala dan mengucapkan satu kalimat yang membuatku mengerti segalanya. Kamu bisa sabar sedikit lagi, tidak? Mendengar kalimat itu rasanya seperti ditampar. Tidak sakit, tapi membuatku pusing. Sedikit lagi. Dua kata itu telah menemaniku selama 5 tahun. Setiap kali aku lelah, sedikit lagi. Setiap kali aku sedih, sedikit lagi. Setiap kali aku diremehkan, juga sedikit lagi. Aku menatap Budi. Untuk pertama kalinya tidak lagi menahan diri. 5 tahun ini aku sudah cukup sabar. Tidak ada lagi sedikit lagi. Suaraku tidak tinggi. Tapi setiap kata terucap dengan jelas. Aku merasakan tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku bisa mengatakan apa yang kupikirkan. Budi mengerutkan kening, wajahnya mulai tegang. Dia bilang aku memperbesar masalah. Kamu begini dapat apa? Kalau keluarga jadi berantakan, siapa yang senang? Aku tertawa, tawa yang sangat hambar,
Lalu selama 5 tahun ini saat aku tidak senang, apa ada yang bertanya? Budi terdiam. Keheningannya seperti sebuah jawaban. Aku sadar. Dalam pikirannya, keluarga yang damai berarti aku harus menderita. Perasaanku adalah sesuatu yang bisa diabaikan jika perlu. Suasana di antara kami menjadi berat. Budi mulai kesal, suaranya meninggi. Dia bilang aku egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkannya. Dia bilang kalau aku pulang, semua akan baik-baik saja, ibunya juga tidak akan marah-marah lagi. Aku mendengarnya dan hatiku terasa dingin. Ternyata di matanya, satu-satunya solusi untuk semua konflik adalah aku kembali dan terus bersabar. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu jika terus duduk di sana, pembicaraan ini hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. Aku berdiri, tidak dengan suara keras, juga tidak dengan amarah. Aku menatap lurus ke arah Budi dan mengucapkan kalimat yang mungkin tidak pernah dia duga akan kudengar dariku. Satu hal yang perlu Mas tahu, membantu dengan uang bukan berarti Mas punya hak untuk mengatur hidupku selamanya. Budi tertegun. Aku bisa melihat kebingungan di matanya. Mungkin ini pertama kalinya dia sadar, hal yang selama ini dianggapnya wajar, bagiku adalah luka yang terpendam. Aku tidak menunggunya bicara lagi. Aku mengambil tasku dan berjalan keluar dari kedai. Hujan di luar masih turun, tidak deras tapi cukup untuk membasahi pundakku. Aku berdiri sejenak di bawah kanopi, lalu berjalan lurus menembus hujan. Tanpa payung, air hujan terasa dingin, tapi kepalaku sangat jernih. Pertemuan ini tidak membuatku lebih sakit. Sebaliknya itu membuatku lebih yakin dengan keputusanku. Aku mengerti, jika bahkan saat ini Budi masih hanya mengharapkanku untuk sabar sedikit lagi, maka masalahnya bukan lagi pada ibu mertua atau adik iparku. Masalahnya ada pada pilihan Budi sendiri. Dalam perjalanan pulang, aku tidak lagi merasa bingung seperti hari-hari pertama. Ada kesedihan yang jelas, tapi tidak lagi pekat. Aku tahu, sejak aku berdiri dan meninggalkan kedai kopi itu, aku telah resmi keluar dari peran sebagai istri yang selalu harus menanggung segalanya demi kedamaian. Dan aku juga mengerti, konfrontasi ini baru permulaan, tapi setidaknya kali ini, aku tidak lagi mundur. Setelah pertemuan itu, aku tidak kembali ke rumah mertua, tapi juga tidak memutus kontak. Ponselku tetap aktif, aku tetap menjawab telepon jika perlu, membalas pesan dengan sopan. Aku tidak menghilang, karena aku mengerti, keheningan yang disengaja selalu lebih sulit ditebak daripada reaksi yang terburu-buru. Aku memilih untuk diam dan mengamati, mengambil posisi proaktif, seperti orang yang sudah siap menghadapi badai. Benar saja, hanya beberapa hari kemudian, tanda-tanda pertama mulai muncul. Awalnya adalah telepon-telepon dari kerabat pihak suami. Ada yang menelepon dengan nada sangat lembut, basa-basi sebentar, lalu melontarkan pertanyaan yang menyelidik. Gimana kabarmu sekarang, Sari? Dengar-dengar sibuk sekali ya sampai tidak pulang. Ada juga yang lebih terus terang, bertanya setengah bercanda, ada masalah apa di rumah sampai pergi begitu? Nak, aku hanya menjawab singkat bahwa aku sedang menumpang di luar untuk mencari ketenangan, tidak lebih, tidak pula membela diri. Tapi semakin ku dengar, semakin aku sadar satu hal, cara mereka bertanya bukan berasal dari kekhawatiran, melainkan dari rasa penasaran yang dipicu oleh cerita yang sudah diblok. Seseorang bahkan bertanya dengan ragu-ragu, dengar-dengar kamu pergi karena ada orang lain ya? Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku tidak marah, hanya merasa dingin. Aku langsung mengerti, itu bukan gosip yang muncul begitu saja. Itu adalah serangan diam-diam, dan aku tidak perlu menebak siapa pelakunya. Ibu mertuaku tidak pernah berteriak atau membuat keributan. Beliau memilih cara yang sangat halus. Beliau tidak menjelek-jelekanku secara langsung, beliau hanya menanam benih kecurigaan, lalu membiarkan orang lain menyebarkannya. Satu orang mendengar, menceritakan ke orang lain dengan sedikit tambahan, dan cerita dari menantu menumpang di luar berubah menjadi menantu kabur dengan pria lain. Cara itu menjaga citranya sebagai ibu yang baik, sekaligus membuatku mendapat nama buruk tanpa kesempatan untuk membela diri. Aku tahu hal ini saat seorang bibi meneleponku dengan nada prihatin. Bibi cuma tanya saja, dengar kabar begitu kan sedih juga. Perempuan sudah bersuami, harus jaga diri.
Aku tersenyum hambar, berterima kasih, lalu menutup telepon. Hatiku tidak lagi terkejut, melainkan menjadi sangat sadar. Aku mengerti, inilah cara yang selalu mereka gunakan. Jika tidak bisa diperintah, maka dijelekkan. Jika tidak bisa mempertahankan orangnya, maka pertahankan muka dengan cara merendahkan pihak lain. Sementara itu, Rian juga tidak ketinggalan. Dia mengunggah foto-foto aktivitasnya yang sangat santai di rumah yang pernah kutinggali. Ruang tamu yang rapi, meja makan yang penuh makanan, dengan caption singkat tapi menyindir, rumah tetap aman, hanya kurang orang yang suka lebay. Aku melihat foto itu, tidak marah, juga tidak sedih. Aku hanya melihat lebih jelas satu hal. Kehadiranku di rumah itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Aku tidak bereaksi. Aku tidak membela diri di media sosial, tidak pula mengirim pesan untuk berdebat. Aku tahu, semakin aku menjelaskan saat ini, aku akan semakin terpojok. Sebagai gantinya, aku mulai melakukan sesuatu dalam diam. Aku duduk, membuka kembali buku catatan lama, catatan yang tadinya hanya kuanggap sebagai kebiasaan. Aku menelusuri kembali seluruh pengeluaran rumah selama 5 tahun terakhir. Uang belanja bulanan, tagihan listrik dan air, biaya renovasi rumah, sumbangan untuk acara-acara keluarga pihak suami yang sebagian besar aku yang urus. Aku mencatat setiap pengeluaran, tanpa terlewat. Semakin kutulis, tanganku semakin melambat. Bukan karena lelah, tapi karena angka yang muncul membuatku terkejut. Aku menjumlahkan semua pengorbananku, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga hari-hari cuti yang kuambil untuk merawat ibu mertua, uang yang kuberikan pada Rian saat dia kekurangan, dan saat-saat di mana aku harus turun tangan untuk menjaga kedamaian rumah. Semua itu tidak ada kwitansinya, tapi jejaknya sangat jelas dalam kehidupan. Saat itulah aku benar-benar mengerti mengapa aku selalu merasa kelelahan. Bukan karena aku bekerja terlalu keras, tapi karena aku terbiasa menanggung bagian orang lain. Aku tidak menumpang. Sebaliknya, aku adalah penopang bagi kenyamanan yang mereka anggap wajar. Aku sadar, kesabaranku tidak membuat mereka berterima kasih, melainkan membuat mereka terbiasa bergantung. Begitu terbiasa, sehingga saat aku menarik diri, mereka tidak tahu bagaimana harus berdiri sendiri. Di tengah kesibukanku, ponselku bergetar. Pesan dari Budi. Hanya satu baris singkat, tapi cukup untuk menunjukkan situasi yang sedang berubah. Ibu bilang kalau kamu tidak pulang, beliau tidak akan tinggal diam. Aku membaca pesan itu berulang kali. Bukan nasihat, bukan pula perlindungan. Itu adalah peringatan, sekaligus sebuah pengakuan. Akhirnya Budi mengatakan hal yang selama ini hanya kurasakan secara samar. Masalahnya bukan aku benar atau salah, tetapi apakah aku mau kembali agar segalanya berjalan sesuai tatanan lama. Aku meletakkan ponselku, menatap angka-angka di atas kertas. Hatiku tidak lagi goyah. Aku mengerti apa yang sedang terjadi hanyalah keheningan sebelum badai. Mereka sedang mengujiku. Apakah aku akan takut, goyah, dan kembali karena tekanan opini publik. Tapi kali ini, aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa bersabar karena takut dicap buruk. Aku sudah melihat dengan jelas sifat asli dari apa yang mereka sebut menjaga muka. Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena akhirnya segalanya terungkap apa adanya. Aku berbisik pada diriku sendiri, sebagai penutup untuk tahap ini. Akhirnya beliau menunjukkan wajah aslinya, dan aku tahu, setelah keheningan ini, akan ada konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini aku punya cukup ketenangan dan kejelasan untuk tidak lagi terseret dalam permainan mereka. Malam itu, setelah membaca pesan dari Budi, aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel di meja, menatap keluar jendela cukup lama. Kota di luar masih ramai, lalu lintas tak henti-hentinya, tetapi di dalam kamarku yang kecil begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jam. Aku mengerti, keheningan sebelum badai telah berakhir. Jika aku terus menghindar, segalanya akan didorong ke arah yang mereka inginkan, dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya terjadi. Keesokan paginya, aku berinisiatif mengirim pesan ke grup keluarga pihak suami. Pesannya sangat singkat, tanpa emosi, tanpa keluhan. Saya usul kita semua bertemu untuk bicara baik-baik. Dengan semua anggota keluarga hadir,
agar semua masalah selesai tuntas. Setelah mengirimnya, aku meletakkan ponsel. Hatiku sama sekali tidak gemetar seperti yang kubayangkan. Mungkin karena aku sudah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak lama, hanya saja baru hari ini aku resmi melangkah maju. Tidak sampai 10 menit, ibu mertua membalas. Beliau langsung setuju, tanpa basa-basi, tanpa ragu. Nada pesannya masih sama seperti biasa, penuh percaya diri. Ya, bagus. Biar jelas semuanya. Kita lihat saja apa yang mau kamu katakan. Aku membaca pesan itu tanpa marah atau cemas. Aku mengerti. Dalam pikirannya, pertemuan itu hanyalah kesempatan bagiku untuk mengalah, meminta maaf, dan mengembalikan segalanya seperti semula. Beliau yakin pada akhirnya aku akan takut dicap buruk, takut disebut tidak tahu berterima kasih. Aku tidak membalas lagi. Aku mulai melakukan tugasku. Aku membuka kembali buku catatan yang telah kutulis beberapa hari terakhir, merapikan setiap lembar kertas, setiap baris angka. Aku melakukan ini bukan dengan niat menang kalah, apalagi untuk menyudutkan siapapun. Aku hanya ingin semuanya diletakkan di atas meja dengan adil. Aku mengumpulkan pesan-pesan lama, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat yang pernah membuatku tertekan selama bertahun-tahun. Ada pesan yang saat ku baca ulang hatiku masih terasa sakit, tapi aku tidak menghindarinya. Aku tahu, untuk menyelesaikan sebuah hutang, kita harus menatapnya lurus-lurus. Aku bahkan mempersiapkan hal-hal yang tampaknya kecil. Saat aku meminjamkan uang pada Rian. Saat aku mengeluarkan uang pribadi untuk acara keluarga suami ketika Budi bilang sedang tidak punya uang. Saat aku cuti untuk mengantar ibu mertua ke dokter dan merawatnya di rumah sakit. Dulu aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana aku harus mengangkat semua ini ke permukaan. Tapi sekarang berbeda. Aku tidak lagi berniat diam untuk menjaga citra menantu yang baik. Aku perlu mempertahankan kebenaran untuk diriku sendiri. Sore harinya, setelah semuanya tersusun rapi, aku duduk, mengambil ponsel, dan mengirim satu pesan singkat pada Budi. Tidak panjang, tidak menjelaskan. Besok, aku akan melunasi utang terakhirku. Setelah mengirimnya, aku mematikan layar dan meletakkan ponsel. Hanya beberapa menit kemudian, ponselku bergetar terus-menerus. Budi menelepon. Aku melihatnya, tapi tidak mengangkat. Panggilan berhenti, lalu berdering lagi. Aku tetap tidak menjawab. Aku melakukan ini bukan untuk menghukumnya, tapi karena aku tahu saat ini kata-kata apapun hanya akan memperkeruh suasana. Sesaat kemudian, Budi mengirim pesan, kepanikannya terlihat jelas dari setiap katanya. Maksudmu apa? Utang apa? Jangan buat aku khawatir. Aku membacanya tapi tidak membalas. Kali ini, aku tidak lagi berperan sebagai istri yang selalu harus menjelaskan dan menenangkan. Aku membiarkannya menghadapi kecemasannya sendiri, sama seperti selama bertahun-tahun ini aku harus menghadapi kecemasanku sendirian. Rian berbeda. Dia tetap bersikap arogan seperti biasa. Dari orang lain, aku dengar Rian mengira aku hanya menggertak, bahwa pada akhirnya aku akan pulang juga. Karena namanya juga perempuan, marah sebentar nanti juga pulang. Cara berpikir itu tidak lagi membuatku sedih, hanya semakin meyakinkanku bahwa aku harus meluruskan segalanya. Sikap meremehkan itu, jika tidak dihentikan, akan terus berulang pada siapapun yang berada di posisiku. Ibu mertua, seperti dugaanku, sangat tenang. Beliau percaya bahwa hutang budi di masa lalu adalah kartu truf terkuatnya. Beliau yakin aku tidak akan berani membukanya, tidak akan berani mengatakannya karena takut dicap tidak tahu berterima kasih, takut dihakimi oleh kerabat. Beliau sangat yakin pertemuan nanti akan berakhir dengan kepulanganku, segalanya kembali seperti semula, dan tatanan lama terus berlanjut. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Aku telah menyiapkan cara untuk membayar hutang yang bukan dengan uang. Aku tidak membawa amplop, juga tidak berniat berdebat dengan emosi. Aku membawa kebenaran. Kebenaran yang selama 5 tahun ini telah kutanggung sendirian dalam diam. Aku tidak butuh belas kasihan mereka, juga tidak butuh permintaan maaf mereka. Aku hanya butuh mereka mengerti bahwa kebaikan hati tidak bisa digunakan untuk mengikat seseorang selamanya. Malam itu, aku berbaring lama sekali, tidak bisa langsung tidur. Aku tidak gugup,
juga tidak takut. Di dalam hatiku ada perasaan yang sangat jelas, seperti sebelum memasuki sebuah ruangan yang sudah kupersiapkan sejak lama. Aku tahu, besok tidak akan mudah. Akan ada omelan, amarah, dan kata-kata yang menyakitkan. Tapi tidak seperti sebelumnya, aku tidak lagi masuk dengan mentalitas untuk menderita. Aku berbisik pada diriku sendiri, sebagai pengingat sekaligus penegas keputusanku. Ada hutang yang jika terus disimpan di hati, akan menjadi tali yang mengikat seumur hidup, dan hanya ketika kita berani memotongnya, barulah kita benar-benar bebas. Aku kembali ke rumah mertua tepat seperti yang dijanjikan. Pada suatu malam, langit tidak hujan tapi terasa berat seolah akan badai. Aku tidak membawa koper, tidak membawa barang, juga tidak berniat untuk tinggal. Di tanganku hanya ada sebuah map tipis, berisi dokumen yang rapi, cukup untuk dipegang dengan satu tangan. Saat aku masuk, aku langsung merasakan suasana yang sudah disiapkan, lebih seperti pengadilan keluarga daripada makan malam biasa. Ibu mertuaku, Ibu Wati, sudah duduk di ujung meja, di hadapannya ada teh yang sudah dituang, postur duduknya tegak, matanya menunjukkan keyakinan akan menang. Begitu melihatku masuk, tanpa basa-basi, beliau langsung membuka dengan nada menggurui yang khas. Hari ini kita bicara biar jelas, supaya kamu tahu bagaimana caranya menjadi menantu. Aku berdiri diam sejenak, lalu menarik kursi dan duduk. Tidak menjawab, tidak bereaksi. Aku tahu jika aku langsung bereaksi, segalanya akan segera ditarik kembali ke pola lama. Rian duduk bersandar di kursi, kedua tangannya terlipat di dada, menatapku dengan senyum sinis. Suaranya terdengar sangat santai, seolah aku baru saja pergi beberapa hari lalu kembali. Mbak sudah pulang? Ya sudah, anggap saja, selesai masalahnya. Kalimat itu membuatku mengerti satu hal dengan jelas. Dalam pikirannya, masalah ini tidak pernah serius. Aku pergi atau tinggal, menderita atau tidak, semuanya sudah dianggap bahwa pada akhirnya aku harus kembali ke posisi semula. Budi duduk di tengah, seperti biasa. Dia menautkan kedua tangannya di atas meja, punggungnya sedikit membungkuk. Aku tahu dia sedang tegang. Matanya terus bergerak antara aku dan ibunya, tapi tidak pernah berhenti lama di satu titik. Itulah gestur seseorang yang sedang menunggu badai, tapi tidak tahu harus berpihak kemana. Tanpa membiarkan suasana hening terlalu lama, ibu mertua melanjutkan. Beliau mengungkit cerita lama. Cerita yang selama 5 tahun ini selalu digunakan sebagai kunci serbaguna. Dulu waktu keluargamu susah, kalau bukan karena kami, bukan karena Budi, dari mana ayahmu dapat uang untuk berobat? Hutang budi itu, jangan kamu lupakan. Beliau berhenti sejenak, menatap lurus ke arahku, menekankan setiap kata. Aku mendengarnya dan mengangguk sangat pelan. Iya, Bu, hanya 2 kata itu, tapi cukup untuk membuat seluruh meja terdiam. Mungkin mereka menungguku bereaksi, menungguku membantah, atau setidaknya menunjukkan ekspresi tidak senang. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku menatap lurus ke arah ibu mertua, suaraku begitu tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Hari ini saya pulang memang untuk melunasinya. Kalimat itu mengubah suasana secara drastis. Rian duduk tegak. Budi mengangkat kepala menatapku, matanya menunjukkan keterkejutan. Ibu mertua pun melunak, sudut bibirnya sedikit terangkat puas. Tahu diri begitu kan bagus, ucapnya. Seolah segalanya sudah selesai. Di matanya, aku melihat keyakinan seseorang yang merasa telah memegang kemenangan. Aku tidak terburu-buru bicara lagi. Aku meletakkan map di atas meja, membukanya dengan sangat perlahan dan tenang. Suara gemerisik kertas terdengar di tengah keheningan, membuat semua orang memperhatikan. Aku mengeluarkan lembar demi lembar, mendorongnya pelan ke tengah meja. Bukan setumpuk uang, bukan pula surat utang seperti yang mungkin mereka bayangkan. Itu adalah salinan rekening, catatan catatan, lembaran-lembaran kertas yang tampaknya biasa, tapi merupakan sesuatu yang telah kubawa dalam perjalanan yang sangat panjang. Ibu mertua mengerutkan kening. Rian melirik sekilas lalu tersenyum sinis. Apa-apaan itu? Aku tidak langsung menjawab. Aku merapikannya, baru kemudian mengangkat kepala dan menatap setiap orang satu persatu. Saat mataku berhenti pada Budi, aku melihat kebingungan yang jelas di sana.
Mungkin dia mulai merasakan bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir seperti yang biasa dia alami. Aku berbicara perlahan, setiap kata jelas, tidak dengan nada tinggi, juga tidak gemetar, saya tidak membayarnya dengan uang. Seluruh meja hening. Aku melanjutkan, suaraku tetap datar. Saya membayarnya dengan kebenaran. Ibu mertua membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan pelan, bukan untuk menghentikannya, tapi seperti kebiasaan meminta izin untuk menyelesaikan pembicaraan. Selama 5 tahun ini, saya selalu mendengar tentang hutang budi. Saya tidak menyangkalnya. Tapi hari ini, saya ingin semuanya diletakkan di atas meja dengan adil. Aku menatap lurus ke arah ibu mertua. Hutang budi bukan alasan bagi seseorang untuk harus menunduk selamanya. Kalimat itu jatuh di meja makan lebih berat dari yang kukira. Budi menarik napas dalam-dalam. Rian tidak lagi tersenyum. Ibu mertua menatapku, matanya tidak lagi ramah seperti di awal. Aku tahu, sejak saat ini, bicara baik-baik telah benar-benar berubah menjadi sebuah pengadilan, di mana tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa ini hanyalah salah paham kecil. Aku menutup mapku, meletakkan tangan di atasnya sebagai tanda akhir dari pembukaan. Hatiku tidak lagi gugup, tidak lagi takut. Aku tahu aku telah melewati titik di mana tidak bisa kembali. Tapi kali ini, aku datang bukan untuk memohon, bukan pula untuk menderita. Aku datang untuk mengatakan apa yang selama 5 tahun ini telah terlalu lama kupendam. Dan aku mengerti dengan sangat jelas. Sejak saat aku mengucapkan kalimat itu, segalanya di keluarga ini tidak akan lagi bisa diputuskan hanya dengan satu kata budi. Suasana di ruangan yang sudah berat setelah apa yang baru saja kukatakan menjadi semakin pekat. Ibu mertuaku mengepalkan tangannya, bibirnya terkatup rapat. Aku bisa melihat dengan jelas rasa tidak senang di matanya. Tapi kali ini, sebelum beliau sempat bicara, aku sudah menoleh ke arah Rian. Aku tidak meninggikan suara, tidak pula menggunakan kata-kata kasar. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana, perlahan seolah menanyakan sesuatu yang semua orang sudah tahu jawabannya. Lebih dari 2 bulan ini, sejak kamu tinggal di sini, apa kamu pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk biaya hidup? Pertanyaan itu membuat ruangan hening seketika. Rian yang tadinya bersandar santai di kursi, langsung duduk tegak. Senyum sinisnya lenyap. Dia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu. Tapi kemudian terdiam. Tidak ada kata yang keluar. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku menoleh ke Budi. Mas juga tahu kan dia di sini baru lebih dari 2 bulan? Budi mengangguk sangat pelan. Aku tahu betul. Aku melanjutkan, suaraku tetap datar dan tidak gemetar. 2 bulan itu, uang makan, listrik, air, semua biaya di rumah ini saya yang tanggung. Saya tidak pernah memintanya untuk berkontribusi karena saya pikir, ya sudahlah, namanya keluarga. Kalau ada yang susah kita bantu. Rian mulai tidak nyaman, suaranya terdengar ketus. Aku kan lagi cari kerja, bukan berarti aku makan gratis. Aku menoleh lurus ke arahnya. Tidak ada yang bilang kamu tidak boleh makan. Tapi makan sambil menganggap itu adalah kewajiban orang lain, itu masalah yang berbeda. Rian terdiam. Ibu mertua mencoba menyela, tapi aku sudah melanjutkan, tidak membiarkan pembicaraan dialihkan. Saya mau mengingatkan satu hal yang mungkin baru sekarang saatnya untuk dibicarakan. Aku berhenti sejenak, menatap ibu mertua. Beliau tampak sedikit terkejut seolah sudah bisa menebak apa yang akan kukatakan. Tahun lalu, Rian kena tipu online berkedok investasi dan kehilangan 50 juta rupiah. Begitu kalimat itu keluar, Budi langsung berdiri dari kursinya. Apa? Suaranya pecah karena terkejut. Aku menatapnya dengan sangat lurus. Mas tidak tahu kan? Budi menoleh ke ibunya, matanya penuh kebingungan. Wajah ibu mertua memucat sejenak, lalu dengan cepat kembali memasang ekspresi keras. Itu masalah kecil, sudah ibu selesaikan. Buat apa diungkit-ungkit lagi, bikin rumit saja. Aku menggeleng, suaraku merendah. Bukan ibu yang menyelesaikan. Aku menoleh ke Budi. Tapi saya, suasana terasa membeku. Budi menatapku tanpa berkedip. Aku melanjutkan, setiap kata jelas. Waktu itu Rian panik, dikejar utang.
Ibu menelepon saya duluan, bukan Mas. Ibu bilang, sudah, biar kamu saja yang bantu bayar, jangan bilang sama Budi, biar dia tidak khawatir, tidak banyak pikiran. Aku menatap lurus ke arah ibu mertua. Benar kan, Bu? Beliau diam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Budi mundur selangkah, tangannya menopang meja. Sari, kenapa kamu tidak bilang sama aku? Suaranya bergetar. Aku tersenyum sangat tipis, bukan senyum bahagia, karena aku percaya pada ibu. Kupikir, ya sudahlah, kalau aku bisa menanggungnya, akan kutanggung, agar Mas bisa tenang bekerja. Aku menatapnya lama. Sama seperti Mas tahu uang itu milik ibu, tapi selama 5 tahun ini setiap kali ibu mengungkitnya, Mas selalu diam. Kalimat itu seperti memukul tepat di titik yang selama ini Budi hindari. Dia menoleh ke ibunya, matanya untuk pertama kalinya tidak lagi menunjukkan sikap mengalah yang biasa. Ibu mertua membentak, suaranya meninggi. Ibu melakukan itu juga demi keluarga ini, demi dia adikmu, demi kamu anak ibu. Aku langsung menjawab, tanpa berputar-putar. Lalu saya ini apa? Apa posisi saya di keluarga ini? Rian yang mulai kesal, wajahnya memerah. Urusan lama diungkit-ungkit lagi buat apa? Siapa sih yang tidak pernah sial? Aku menatapnya, suaraku menjadi dingin. Betul, semua orang pernah sial, tapi tidak semua orang membiarkan orang lain diam-diam membayar utangnya lalu menganggapnya wajar. Rian yang kesal keceplosan. Kalau bukan Mbak Sari, ibu juga pasti suruh Mas Budi yang bayar. Begitu kalimat itu keluar, Budi langsung menoleh tajam ke adiknya, matanya terbelalak. Kalimat itulah yang membongkar segalanya. Budi menarik napas sangat dalam. Jadi dari awal sampai akhir, semuanya dilimpahkan ke Sari. Ucapnya perlahan, setiap kata terasa berat. Ibu mertua hendak membantah, tapi Budi sudah bicara lebih dulu. Ibu mengungkit uang ibu selama 5 tahun agar Sari terus merasa berhutang budi. Tapi apa ibu pernah mengungkit apa saja yang sudah Sari tanggung? Ruangan hening. Aku berdiri di sana tanpa berkata apa-apa lagi, membiarkan kebenaran menyebar dengan sendirinya. Budi menoleh padaku, suaranya merendah. Aku tahu uang itu milik ibu, aku juga tahu ibu sering mengingatkanmu, tapi aku tidak menyangka. Dia berhenti, tidak bisa melanjutkan. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tidak lagi menunggu permintaan maaf. Aku hanya berkata sangat pelan, aku tidak butuh Mas merasa berhutang budi padaku. Aku hanya butuh Mas bersikap adil. Ibu mertua mengepalkan tangannya, suaranya merendah tapi penuh kekesalan. Dia itu adik iparmu, membantu sedikit apa salahnya? Aku langsung menjawab, membantu ya saya bantu. Tapi membantu bukan berarti menanggung semuanya. Membantu bukan berarti harus rela direndahkan. Aku menatap Rian, kamu di sini 2 bulan tanpa kontribusi, pernah membiarkan Mbak menanggung utangmu. Apa kamu pernah sekali saja bilang terima kasih? Rian menunduk, tidak menjawab. Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih berat dari omelan manapun. Budi berdiri diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengucapkan satu kalimat singkat, suaranya gemetar tapi tegas. Cukup, dia menoleh ke ibunya. Ibu tidak bisa terus-menerus menggunakan masalah lama untuk memaksa Sari menderita seperti ini. Untuk pertama kalinya, Budi berdiri tegak, tidak lagi menghindar. Pada saat itu, aku tahu tali yang selama ini mengikatku mulai melonggar. Bukan karena aku mengalahkan siapapun, tapi karena kebenaran akhirnya diletakkan di tempat yang semestinya. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa lega sepenuhnya. Aku hanya merasakan kelelahan yang sangat nyata. Tapi bersamaan dengan itu, ada perasaan damai yang sudah lama tidak kurasakan. Setidaknya sejak saat ini, tidak ada lagi yang bisa mengatakan aku pergi hanya karena keras kepala atau tidak tahu berterima kasih. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang berat setelah ucapan Rian. Tidak ada yang langsung bicara. Aku bisa melihat dengan jelas perubahan di wajah Budi. Bukan lagi ekspresi gugup yang biasa, bukan lagi tatapan menghindar, melainkan ketegangan yang sangat berbeda, seperti seseorang yang baru saja dipaksa berhadapan dengan sesuatu yang selama ini sengaja diabaikannya. Budi berdiri, kursi yang ditariknya menimbulkan suara decitan kering di tengah ruangan yang sunyi. Dia tidak langsung menatapku,
melainkan menoleh ke ibunya, suaranya rendah, tidak tinggi, tapi setiap kata terdengar jelas. Ibu sadar tidak apa yang sedang ibu lakukan. Ibu mertuaku tertegun, jelas tidak terbiasa ditanyai oleh putranya seperti itu. Beliau mengerutkan kening, suaranya meninggi secara refleks. Apapun yang ibu lakukan, itu semua demi keluarga ini, demi kamu. Budi menarik napas sangat dalam, seolah mengumpulkan semua keberanian untuk melanjutkan. Tapi ibu sedang menghancurkan keluarga saya. Kalimat itu terdengar tidak keras, tapi cukup berat untuk membuat seluruh ruangan seolah bergetar. Aku melihat ibu mertua membelalakan matanya menatap putranya. Mulutnya bergerak-gerak, lalu tiba-tiba berteriak, suaranya menjadi serak. Beliau mengungkit jasa-jasanya, tahun-tahun penuh perjuangan membesarkan anak, pengorbanan seumur hidupnya untuk anak-anaknya. Suaranya semakin tinggi, semakin cepat, seolah ingin menenggelamkan kalimat Budi tadi. Budi tidak balas berteriak. Dia berdiri diam, membiarkan ibunya selesai. Ketika beliau berhenti, terengah-engah, barulah Budi berbicara dengan perlahan. Saya tahu ibu berjuang keras, saya tidak pernah menyangkalnya. Dia menatap lurus ke ibunya, matanya tidak lagi menunjukkan sikap mengalah yang biasa. Tapi ibu tidak punya hak untuk mengorbankan istri saya. Kalimat itu seperti sebuah potongan yang sangat rapi. Ibu mertuaku terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rian juga mengangkat kepala menatap kakaknya, wajahnya terperangah. Budi menoleh padaku. Untuk pertama kalinya sejak aku memasuki rumah ini malam ini, dia menatap lurus ke mataku untuk waktu yang lama. Tidak menghindar, tidak berbelit-belit, aku minta maaf. Suaranya serak tapi jelas. Dia meminta maaf karena telah diam terlalu lama. Permintaan maaf itu tidak berbunga-bunga, juga tidak disertai janji-janji besar. Tapi bagiku, itu jauh lebih berbobot daripada semua kata-katanya sebelumnya. Karena itu adalah pertama kalinya dia mengatakannya di depan ibunya, di depan adiknya, bahwa dia telah salah. Rian tidak bisa lagi diam. Dia berdiri, suaranya penuh kekesalan. Mas, ini berlebihan. Masalah keluarga kenapa jadi begini? Budi menoleh ke adiknya, tatapannya menjadi dingin. Masalah ini karena kamu. Rian terdiam. Budi melanjutkan, tanpa berputar-putar. Kamu di sini 2 bulan tidak berkontribusi, membiarkan Sari menanggung utangmu dan kamu anggap biasa saja. Kamu pikir itu benar? Rian tergagap hendak membantah, tapi Budi sudah berkata dengan tegas. Kamu pindah dari sini. Kalimat singkat, tidak membentak, tapi tidak memberi ruang untuk bantahan. Kamu tanggung jawab sendiri atas hidupmu. Tidak ada yang akan menanggungmu selamanya. Ibu mertua menoleh ke Rian, wajahnya panik. Kenapa kamu usir adikmu? Budi langsung menjawab, suaranya tegas. Bukan mengusir, Bu. Tapi membiarkannya mandiri. Ibu mertua seolah runtuh. Beliau duduk kembali di kursi, tangannya gemetar. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya beliau sadar, caranya melindungi putra bungsunya telah keterlaluan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ungkitan jasa. Beliau hanya diam, matanya kosong menatap meja. Melihat pemandangan itu, hatiku tidak merasa menang seperti yang mungkin dibayangkan orang. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah, seolah baru saja melewati perjalanan yang sangat panjang. Aku angkat bicara, suaraku perlahan. Saya tidak akan langsung pulang. Semua orang mengangkat kepala menatapku. Aku melanjutkan, tanpa menghindar. Saya butuh waktu. Bukan untuk menghukum siapapun, tapi agar segalanya benar-benar berubah. Aku menoleh ke Budi, tapi saya juga tidak menutup pintu. Ketika semua orang sudah benar-benar menghargai saya akan kembali. Budi mengangguk, tidak memohon, tidak menahan, hanya mengangguk sangat pelan sebagai tanda penerimaan. Aku mengerti, ucapnya. Kalimat itu tanpa sadar membuat hatiku sedikit lega. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena untuk pertama kalinya, keputusanku tidak dianggap sebagai sikap keras kepala atau tidak masuk akal. Tidak ada lagi yang bicara. Rian berdiri diam sejenak, lalu berbalik pergi tanpa menatapku. Ibu mertua duduk diam, wajahnya lelah seolah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat familiar. Budi berdiri di tengah ruangan, posturnya lebih tegap dari sebelumnya.
Tapi wajahnya masih menunjukkan beban seseorang yang baru saja membuat pilihan sulit. Aku mengambil mapku, melangkah ke pintu. Sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi ke rumah itu. Masih rumah yang sama, tapi rasanya sudah berbeda. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku tidak melangkah keluar sebagai orang yang pergi dengan sakit hati, melainkan sebagai orang yang pergi dengan kejelasan. Dan aku tahu, sejak saat ini, posisiku tidak lagi lebih rendah dari siapapun di dalam keluargaku sendiri. Epilog. Beberapa bulan setelah malam itu, hidupku perlahan kembali ke ritmenya sendiri, lebih lambat dan lebih tenang. Aku masih tinggal di kamar kecil yang sama, bekerja seperti biasa, malam hari memasak makanan sederhana untuk diriku sendiri, membaca beberapa halaman buku, lalu tidur lebih awal. Tidak ada lagi suara TV hingga larut malam, tidak ada lagi perasaan harus waspada jika ada yang memanggilku. Aku sadar, ketika tidak harus hidup dalam mode siaga, seseorang menjadi jauh lebih ringan, begitu ringan sampai tidak disangka. Budi menemuiku pada suatu sore akhir pekan. Dia tidak memberi kabar, tidak membawa bunga atau oleh-oleh, hanya berdiri di depan pintu, penampilannya sedikit lebih kurus, tapi sorot matanya berbeda, tidak ada lagi kegugupan atau tatapan menghindar, tidak ada lagi keinginan terburu-buru agar aku cepat pulang. Kami duduk berhadapan, berbicara sangat sedikit dan perlahan. Dia bercerita bahwa Rian sudah bekerja di luar kota. Pekerjaannya berat tapi stabil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, adik iparku menafkahi dirinya sendiri, tidak lagi bergantung atau mengeluh. Budi mengatakan itu bukan untuk pamer, melainkan sebagai pengakuan yang terlambat bahwa ada hal-hal yang jika tidak dilepaskan, orang lain tidak akan pernah dewasa. Dia juga bercerita tentang ibunya. Ibu mertuaku sempat masuk rumah sakit beberapa hari karena flu. Tidak parah, tapi cukup untuk memberinya waktu untuk berbaring dan merenung. Budi bilang, selama di sana, ibunya menjadi lebih pendiam, tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu, tidak lagi mengeluh atau menyalahkan siapapun. Aku mendengarkan tanpa berkomentar. Aku tidak lagi perlu tahu apa yang orang lain pikirkan tentangku, karena aku sudah lama berhenti hidup berdasarkan tatapan mereka. Beberapa hari kemudian, ibu mertua meneleponku. Panggilan yang tidak terduga. Aku menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Di seberang sana hening sejenak, lalu beliau berkata, suaranya tidak tinggi, juga tidak berbelit-belit. Ibu salah. Hanya 3 kata singkat itu. Tanpa penjelasan, tanpa alasan. Aku memegang ponsel, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak menangis, juga tidak merasa puas. Aku hanya merasakan perasaan yang aneh, seperti saat seseorang meletakkan beban berat yang telah dipikulnya terlalu lama. Bukan lega sepenuhnya, tapi akhirnya bisa bernapas dengan normal lagi. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengatakan padanya bahwa aku akan memikirkannya. Beliau tidak memaksa, tidak pula memohon. Panggilan itu berakhir dengan cepat. Setelah menutup telepon, aku duduk diam untuk waktu yang lama. Aku mengerti, permintaan maaf itu tidak akan menghapus semua yang telah terjadi, tapi itu adalah pengakuan yang diperlukan. Bukan agar aku segera kembali, tapi agar segalanya tidak lagi menggantung. Aku kembali ke rumah tidak lama setelah itu, bukan sebagai orang yang dipanggil pulang, melainkan sebagai orang yang memilih untuk kembali. Rumah itu masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Tidak ada yang memerintahku harus melakukan apa, tidak ada yang secara otomatis menganggap aku akan mengerjakan segalanya. Makan malam berjalan normal, tidak berat, tidak canggung. Ibu mertua lebih sedikit bicara, nadanya juga lebih lambat. Ada kalanya beliau menatapku, tatapannya bukan lagi selidik, melainkan sedikit segan. Aku mengerti, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi setidaknya batas-batas telah ditetapkan kembali. Budi juga berbeda. Dia tidak banyak berjanji, tidak pula mencoba membuktikan apapun. Tapi dalam hal-hal kecil, aku melihat dengan jelas dia telah belajar untuk berpihak pada istrinya, bukan untuk melawan ibunya, tapi untuk berdiri tegak saat perlu mengatakan tidak. Suatu kali, ibunya hendak mengomentari caraku menata rumah. Budi dengan lembut berkata, biar itu urusan istri saya.
Bu, hanya satu kalimat sederhana, tapi bagiku, itu cukup untuk tahu bahwa dia telah berubah. Aku tidak lagi menjadi orang yang bersabar secara buta. Aku tetap hidup dengan baik, tetap memikirkan orang lain, tapi aku tidak lagi mengorbankan kedamaianku untuk menjaga keharmonisan yang palsu. Aku belajar untuk mengatakan jika lelah, belajar untuk menolak jika perlu, dan belajar untuk tidak lagi memikul hutang budi, tak terlihat di pundakku. Hal-hal itu tidak menghancurkan keluarga seperti yang pernah kutakutkan. Sebaliknya, itu membuat semua orang terpaksa melihat satu sama lain dengan lebih jelas. Ada malam-malam di mana aku duduk di ruang tamu, mendengarkan angin bertiup di balkon, hatiku sangat damai. Aku memikirkan waktu yang telah berlalu, tidak lagi merasa getir, tidak lagi ingin menyalahkan. Aku menyadari satu hal yang sangat sederhana yang dulu tidak berani kupikirkan, hutang budi adalah untuk diingat dan dihargai, bukan untuk mengikat seseorang. Ketika kebaikan hati dijadikan alasan untuk memaksa, itu bukan lagi kebaikan hati. Keluargaku sekarang tidak sempurna. Masih ada saat-saat tidak menyenangkan. Masih ada perbedaan yang sulit disatukan. Tapi kami telah belajar untuk menetapkan batasan dan menghormatinya. Aku tidak butuh siapapun berterima kasih padaku, tidak pula butuh dipuji, aku hanya perlu diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, yang punya perasaan, punya batasan, dan punya hak untuk memilih. Melihat kembali, aku mengerti bahwa menjaga keluarga bukanlah dengan satu orang diam-diam mengorbankan segalanya, melainkan dengan semua orang belajar untuk saling menghormati. Ketika rasa hormat hadir, cinta baru punya tempat untuk tumbuh. Dan ketika tidak lagi harus mengorbankan diri sendiri untuk bertahan, barulah kebersamaan itu menjadi pilihan yang benar-benar damai.